Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Bu Hertin dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini untuk kelas 7 SMP Al-Huda Kota Kediri, bab yang akan saya sampaikan yaitu mengenai konversi satuan. Ya. Jadi sebelum pembelajaran ini saya mulai, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan untuk evaluasi pertemuan tanggal 20 Juli 2020 bahwa anak-anakku semuanya yang sudah menyetorkan tugas, jadi evaluasi yang sudah masuk ke saya, alhamdulillahirabbil alamin, sudah hampir 80% betul. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ketika ibu membeli 2 kilogram telur, nah dari situ saya minta untuk menyebutkan mana besaran, mana nilai, dan mana satuan. Jadi sudah hampir semuanya betul, yaitu besarannya adalah yang betul massa telur. Tapi sebagian besar anak masih menyebutkan di situ adalah berat. Ya. Coba saya tuliskan biar kalian tidak bingung. Nah, anak-anakku, di sini besaran yang saya gunakan kemarin, jawaban yang betul adalah massa. Ya, ini massa. Tapi ya, memang sebagian besar ya anak-anak atau orang-orang ibu-ibu kalian menggunakannya tidak massa tetapi berat. Jadi kelirunya seperti ini. Nah, antara massa dan berat, padahal yang betul adalah massa. Jadi beberapa anak sudah betul, jawabannya adalah massa. Yang kemudian nilainya sama dengan 2, sedangkan satuan yang digunakan adalah kilogram. Ini termasuk dari salah satu besaran pokok, yaitu massa. Massa satuannya adalah kilogram. Dan yang berikutnya, soal kedua, saya meminta adalah besaran apa yang dapat diukur dalam kehidupan sehari-hari. Sudah banyak yang betul. Misalnya yang ada di rumah, panjang jendela, lebar jendela, panjang meja, itu bisa diukur. Nah, jawabannya alhamdulillah sudah hampir semuanya sudah benar. Jadi sesuai yang saya sampaikan kemarin, bahwa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu peserta didik dapat memahami mengenai pengukuran yang pertama. Alhamdulillah anak-anakku semuanya sudah paham, yaitu pengukuran itu adalah suatu proses mengukur, membandingkan antara besaran dengan satuan. Contoh seperti ini, mengukur massa telur. Massa telurnya
nilainya 2, besarannya massa, satuannya yang digunakan adalah kilogram. Nah, membandingkan. Jadi nanti kalau satuannya kilogram nilainya berapa? 2 kilo ya. Nanti kalau dijadikan gram nilainya jadi 2000 kilogram. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas konversi satuan, misalkan dari kilogram menjadi gram. Nanti di sini saya bahas konversi satuan panjang, konversi satuan massa, dan konversi satuan waktu. Untuk yang berikutnya, tujuan pembelajaran yang kedua adalah membedakan antara besaran, nilai, dan satuan. Alhamdulillah semuanya sudah paham, sudah hampir betul semuanya. Dan ini tadi nanti juga saya bahas perbedaan antara massa dengan berat. Bagaimana anak-anakku semuanya? Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nanti jika ada pertanyaan silakan ke kolom komentar. Untuk evaluasi hari ini silakan masuk langsung diklik untuk HTTP ya, http://gg.gg IPA tanggal 27 Juli sudah disampaikan di layar. Nanti saya kirim ke grup kelas masing-masing. Silakan anak-anakku, kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konversi satuan panjang, konversi satuan massa, dan konversi satuan waktu. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kita akan refleksikan dulu pertemuan pertama kemarin, yaitu sudah hampir 80% siswa jawaban yang masuk itu sudah benar. Jadi untuk evaluasi kemarin soalnya, jika ibu membeli telur sebesar 2 kg, manakah yang dimaksud, manakah yang disebut besaran, yaitu besaran itu masanya, jadi massa telur. Yang berikutnya nilainya itu 2 dan satuannya adalah kilogram. Jadi proses pengukuran suatu telur tadi, pengukuran itu membandingkan suatu besaran, yaitu besaran massa tadi, dengan satuan. Satuan yang digunakan adalah kilogram. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdasarkan refleksi dari yang kemarin, sudah sangat cukup antusias kalian mengirimkan jawaban melalui WA maupun melalui Google Form kemarin, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas antusiasnya. Jadi untuk pertemuan ini saya mohon kalian bisa lebih semangat lagi melakukan pembelajaran. Jadi walaupun kita terpisah oleh jarak, jadi kita tetap bisa bertatap muka hanya melalui HP atau melalui pembelajaran daring. Untuk pembelajaran yang kedua ini nanti mengirim tugasnya melalui Google Form. Jadi
Untuk yang kemarin sudah terlanjur melalui WA tidak masalah, tapi untuk pertemuan kedua ini nanti saya harapkan semuanya bisa melalui Google Form. Jadi langsung masuk melalui link dan kerjakan di situ, atau nanti bisa kirim foto di situ, tergantung nanti saya mengirim soalnya seperti apa. Oke anak-anak? Untuk pembelajaran yang pertama yaitu tentang konversi satuan panjang. Mungkin kalian sudah pernah dapatkan di SD dulu, yaitu tentang tangga satuan panjang. Yang pertama kilometer, ke bawah lagi hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Untuk tangga satuan ini harus di luar kepala, wajib dihafalkan ya. Jika turun satu tangga, ini nanti dikalikan dengan 10. Maaf, ini tidak ada sentimeternya. Jika naik satu tangga, dikalikan 1/10 atau sama dengan dibagi 10. Jadi setiap turun satu tangga kali 10, turun 2 tangga kali 100 kali. Jadi dari kilometer ke hektometer, turun satu tangga dikalikan 10. Dari kilometer ke dekameter, turun 1, 2. Turun 2 tangga, berarti nanti dikalikan 100. Ya, seperti ini. 1 kilometer, turun berapa tangga ke meter? 1, 2, 3. Turun 3 tangga, berarti 1 kilometer dikalikan 1000, jadi 1000 meter. 10 hektometer, turun berapa? Turun 2 tangga, 1, 2, berarti 10 dikalikan 100. Jadi di sini ini angkanya 10, terus ini tangganya turunnya berapa? Kalau turun 2 berarti nolnya 2, 100. Turun 1 berarti di sini nanti nolnya 1, 10. Jadi tergantung seperti itu. Jika turun, jika naik nanti dikalikan 1/10 atau dibagi dengan 10. Untuk bagian kedua ini kita akan belajar mengenai konversi satuan massa. Nah, di sini sering kita kelirunya ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut massa dengan sebutan berat, padahal massa dan berat itu berbeda ya. Apa yang membedakan, Bu? Untuk mudahnya agar kalian bisa paham, begini ceritanya. Kalau massa dimanapun kita berada, misal kita membawa telur tadi 2 kilo, mau di bumi, mau di bulan, maupun di planet manapun, kita menyebutkannya masanya 2 kg. Sama dimanapun kita berada menyebutkan massa itu sama. 2 kg telur di bumi sama, 2 kg telur di bulan sama. Akan tetapi jika kita bicara tentang berat, itu nanti jika kita membawa telur di bumi ya, beratnya misalkan 2 kg kali gaya gravitasi bumi 9,8. Nah, 9,8 itu dari mana, Bu? Nah, itu adalah suatu ketetapan. Sudah ditetapkan bahwa gravitasi bumi, gaya tarik bumi itu sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Ya. Atau lebih mudahnya, kalau disebutkan 9,8 itu sama dengan 10 dibulatkan ya. Dibulatkan bisa 10 meter per sekon kuadrat biar mudah. Nah, jadi kalau beratnya di bumi itu akan berbeda. Jadi telur yang 2 kg tadi dikalikan 9,8 kalau di bumi. Nanti berbeda lagi kalau di bulan. Karena di bulan nanti gaya gravitasinya tergantung gaya gravitasi bulan. Jadi bukan bumi lagi. Ya. Intinya untuk massa dan berat ya, kalau massa itu dimanapun kita berada, massanya adalah sama.
Jika berat itu tergantung di mana kita berada. Tergantung gaya gravitasi di mana kita berada. Sudah saya jelaskan tadi, ini perbedaan antara massa dengan berat. Jadi simbolnya untuk massa itu M, simbolnya untuk berat itu W besar. Ya. Jadi untuk massa dimanapun kita berada, massanya adalah sama. Kemudian untuk berat tergantung gravitasi. Gravitasi di mana kita berada. Ya, misalkan di bumi ya menggunakan gravitasi bumi, kalau di bulan ya menggunakan gravitasi bulan. Jadi berat sama dengan massa dikalikan gaya gravitasi. Kalau di bumi, kita berada di bumi ya menggunakan gaya gravitasi bumi, yaitu sekian. Gravitasi bumi sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Kalau dibulatkan ini bisa 10 meter per sekon pangkat 2. Ya. M-nya massa, satuan kilogram. Gravitasi bumi ya sudah ketetapan, tidak boleh digonta-ganti. 9,8 atau dibulatkan 10 bisa meter per sekon pangkat 2. Yang terakhir yaitu berat menggunakan satuan Newton. Konversi satuan waktu ya. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi untuk satuan detik ini sama dengan sekon ya. Jadi misalkan di buku 1 menyebutkan sekon, di buku lain menyebutkan detik, itu adalah sama. Jadi untuk pembelajaran hari ini tadi, untuk pertemuan kedua, kita sudah belajar tentang konversi satuan panjang, konversi satuan massa, dan yang terakhir konversi satuan waktu. Dalam standar internasional, satuan panjang adalah meter, satuan massa adalah kilogram, dan satuan waktu adalah sekon atau detik tadi ya. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Nanti silakan kalian tunggu soal dari saya, kalian masuk ke link dan langsung menjawab di situ. Tergantung bagaimana nanti soal saya berbunyi di situ, langsung mengisi di situ ataukah harus mengirimkan foto ke situ. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu lagi untuk pertemuan yang ketiga. Semoga pembelajaran kali ini nanti bisa membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.